izin Bapak, tadi ada isi acaranya nggak? Ya, Di sini ada isi acaranya isi acara untuk kegiatan. izin. Maksudnya apa? Isi acara. Isi rendo ya? Bukan, isinya Pak. Jadi kegiatan ini tujuannya apa gitu? Ada. Oh iya ada. Tujuan itu tadi rekaman tujuannya apa? Itu satu adalah agenda dari realisasi kita. Tujuannya adalah silaturahmi dan persatuan kota seluruh Indonesia. Izin Pak. Ya. Untuk yang jelas itu agenda ya, agenda dari realisasi adalah dari OA, organisasi advokat. Isinya adalah untuk mempersatukan seluruh Indonesia. Ini aja Pak. Itu intinya sih. Intinya ini Pak. Cuma kalau acara hari ini adalah acara syukuran ulang tahun advokat dan organisasi advokasi yang ke-20. Tapi untuk tertulisnya nggak ada? Untuk tertulisnya yang kayak selebaran begini ditulis itu nggak? Ya itu namanya kita pakai rendo itu kan. Rendo ada. Oh rendonya ada. Ya ini kan siap tujuannya kan kalau apanya ini kan tema kita. Oh iya, terima kasih Pak. Di sini. Masih berdiri? Masih. Iya dong, langsung kan sambil berdiri di sini. Saya yang baca dokter sama SK Pak Ketum yang semua berapa nggak boleh duduk dong. Iya di sini masih tetap proses. Baiklah, saya minta waktunya. Kita akan memulaikan kembali acara pada hari ini. Baiklah, waktu yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Kita akan melaksanakan proses pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran ulang tahun Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang akan dipimpin oleh Sekjen Dewan Pemimpin Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dan Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, Bapak Domingus Maurits Luitan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dipersilakan untuk maju ke depan.
ini nanti prosesi pemotongan tumpeng dari betul nanti diserahkan ke mungkin masing-masing DPD. Nanti berdua. Nah, nanti MC-nya suruh naikin mana? Oh iya. Masing-masing perwakilan DPD. Oke. Oke, rekan-rekan semua, saya minta ketua DPD ke sini, yang ketua DPD Bandung, Jawa Barat. Kemudian Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Papua, Sumsel, Papua mana Papua? Hah? Oh ini Bengkulu. Oh ya, aduh lupa lagi ini. Lupa Bengkulu. Yang lain, yang karena DPD yang lain, yang ketua DPD-nya aja. Jawa Barat sudah. Ini Jawa Barat ini nggak ketinggalan. Ini maju terus dia nih. Nah, Kaltim. Ya, ini momen yang sangat luar biasa. Hari ini DKI, mana wakil DKI, silakan. Ya, wakil DKI. Ini tuan rumah ini, tuan rumah kita. Ya, baik. Jadi ini momen yang kita tunggu-tunggu dalam sejarah bahwa hari ini kita mengadakan ulang tahun atau hari jadi HAPI yang ke-29, walaupun agak terlambat sebenarnya. Karena tadi Pak Ketum tanggalnya bukan tanggal sekarang. Tapi ya lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan kita harapkan untuk tahun-tahun berikutnya, kita harapkan dan kita sangat berharap supaya tepat harinya. Ya kan, kita setuju semua kan? Gitu, baik. Ini nanti silakan Pak Ketum memotong tumpengnya, kemudian diserahkan tadi perwakilan dari seluruh DPD yang hadir, bahwa kita akan mensyukuri kita berada di organisasi ini sudah sangat tua ya, 29 tahun. Mudah-mudahan terus menjadi OA yang terdepan daripada OA lain. Amin. Silakan Pak Ketum. Oh, siap. Iya, masuk. Oke, luar biasa, silakan. Iya. Oke, silakan Pak Ketum. Ya. 1, 2, 3. Happy. Yes. Happy. Amin. Ada koordinator untuk membidangi seluruh DPD di Indonesia. Inilah yang nanti kita. Jadi saya serahkan satu-satu ini. Oke. Ya. Oke. Sumatera Selatan, kita kasih aplaus dulu. Iya. Setelah itu dari Jawa Barat, kita kasih aplaus dulu.
Ya, setelah itu dari DKI Jakarta. Yo. DKI luar biasa DKI. Baik, setelah itu, oh ya, kita kasih sekjen. Iya, siap. Setelah itu dari Bangka Belitung kita kasih tepuk tangan. Iya. Oke. Kemudian koordinator seluruh Indonesia. Kita kasih aplaus dulu. Setelah itu Kalimantan Timur, beliau ada yang wakilnya. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian dari Papua yang jauh-jauh datang, kita kasih yang luar biasa. Siap. Oke, baik. Ya, bisa. Oke, dari Bubble ini luar biasa. Siap. Oke. Ya sudah tadi. Ini sudah ini. Oke. Iya, sudah Kaltim tadi. Kalau ketua panitia boleh. Oke, baik. Iya. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Ketum. Sebelum kita turun, oke, kita semangat lagi kayaknya oke nih ya. Apabila Happy yang pertama bilang oke, yang kedua keren, yang ketiga yes 3 kali, oke? Happy, oke, Happy, keren, Happy, yes. Mau sesi foto boleh? Ya, foto. Iya, silakan. Kalau yang mau foto boleh sama ketum, sama sekjen, sama seluruh DPD di ketum itu. Kesana, ke sana. Ya. Iya. Oke. Makasih. Baiklah, dan untuk kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pembacaan SK Pengurus Dewan Pemimpin Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dan doktrin dan juga pelantikan yang akan
dipimpin oleh Sekjen Dewan Pemimpin Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia oleh Ibu Ayeti Lentari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bagi nama-nama yang akan disebutkan nanti, boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami Sekjen DPP HAPI periode 2020-2025. Pada kesempatan siang ini akan membacakan surat keputusan susunan pengurus DPP HAPI. Bagi nama-nama yang disebutkan di sini, dipersilakan maju ke depan. Surat keputusan DPP HAPI nomor 03 garing DPP HAPI SK 12 Romawi 2020 tanggal 12 bulan 12 2020. Keputusan DPP HAPI nomor 026 DPP HAPI SK 11 Romawi 2021. Keputusan DPP HAPI nomor 03 garing DPP HAPI SK 1 Romawi 2022. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini sebagai pengurus Organis Profesi Advokat Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia masa bakti tahun 2020-2025 beserta susunan kepengurusan komisi-komisi. 2. Membuat perencanaan kerja masing-masing komisi yang menyangkut bantuan hukum bagi pencari keadilan dengan memupuk kemitraan dengan pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga negara hukum tingkat nasional. 3. Memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan tugas dan ketentuan yang ditetapkan Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Komite Kerja Advokat Indonesia Pusat. 4. Memberikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dalam rapat pimpinan pusat. 5. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Nama-nama. 1. Komisi Pengawas Profesor Dr. Adang Jumhur. 2. Profesor Dr. Eman Suparman. 3. Lagi nggak ada. Ya. Bagi yang hadir mohon hadir ya ke depan. Bagi yang tidak hadir mungkin sedang isoman. 3. Profesor Dr. Ibnu Arsadi dipersilakan ke depan. Nomor 4, Profesor Dr. Susianto dipersilakan ke depan. Nomor 5, Profesor Dr. Cecep dipersilakan ke depan. Wakil Ketua Umum 1, Haji Muhammad Ikhwan Ibrahim, Dr. Andes, Sarjana Ekonomi, Sarjana Islam, Magister Hukum, CLE dipersilakan ke depan. Wakil Ketua Umum 2, Dr. Andes, Dr. Radius Purnawira Hulu, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilakan ke depan. Wakil Sekretaris Jenderal 1, Rina Tauran, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilakan ke depan. Wakil Sekretaris Jenderal 2, Roji Pardian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilakan ke depan. Wakil Sekretaris Jenderal 4, Sadam Muammar Kadapi, dipersilakan ke depan. Wakil Sekretaris Jenderal Ali Rasya, Sarjana Hukum, dipersilakan ke depan. Komisi-komisi. Ketua Komisi Keuangan Dr. Since Kurniawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, CLM, CMN, silakan ke depan.
Ya. Ketua Komisi Pengawas Dr. Irjen Dr. Andes Paul Widianto Pusoko, Sarjana Hukum MSI, persilakan ke depan. Ketua 1 Pengawas Bahtiar Marlasabesi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilakan ke depan. Wakil Ketua Komisi Pengawas Hajah Metiawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilakan ke depan. Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Yatmin, Sarjana Hukum, SPD, Manajemen MM, silakan ke depan. Wakil Ketua Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Muhammad Al-Farabi, Sarjana Hukum, silakan ke depan. Ketua Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Nur Damewati Sihite, Sarjana Hukum, Magister Hukum, silakan ke depan. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Haro Salim, Insinyur M. Ing, Sarjana Hukum, Magister Hukum, M. In Aus, persilakan ke depan. Hadir. Isoma. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Muhammad Nur, Sarjana Hukum, dipersilakan ke depan. Ketua Komisi Komunikasi, Informasi dan Media Massa Riana Sari, Sarjana Hukum, dipersilakan ke depan. Wakil Ketua Komisi Informasi, Komunikasi dan Media Massa Edi Kurniawan, Sarjana Hukum, dipersilakan ke depan. Isoman ya. Ketua Komisi Hubungan Masyarakat Marlina Tamimi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, dipersilakan ke depan. Ketua Komisi Advokasi Adi Heriadi Wibowo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilakan ke depan. Ketua Komisi Kaderisasi dan Organisasi Ihwan Wardani Lubis, Sarjana Hukum, dipersilakan ke depan. Ketua Komisi Investigasi Andi Faisal, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilakan ke depan. Ketua Komisi Kerohanian Ahmad Mujahid Filah, Sarjana Hukum, maju ke depan. Wakil Ketua Komisi Kerohanian Parianto, Sarjana Hukum, maju ke depan. Ketua Peradilan Etika Advokat Didi Tasidi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, maju ke depan. Wakil Ketua Dr. Anas Firmansyah, Sarjana Hukum, maju ke depan. Sekretaris Dadang Misal Yopti S, Sarjana Hukum, Manajemen MM, maju ke depan. Anggota Waluyo, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, maju ke depan. Pak Waluyo. Ya, maju Pak, mau dilantik. Ya. Ya, itu masuk aja. Selanjutnya anggota Budi Ramadanus, Sarjana Hukum, Magister Hukum, maju ke depan. Ya, ntar terakhir Pak. Ketua Komisi Lembaga Bantuan Hukum, Ketua Alex Pran, Sarjana Hukum, maju ke depan. Sekretaris Indra Susanto, Sarjana Hukum, tidak hadir. Bendahara Hendro Sutrisno,
Sarjana Hukum MKN, maju ke depan. Ada Pak Hendro? Ya. Anggota LBH Puji Rahayu Ningtyas, Sarjana Hukum, maju ke depan. Anggota LBH Haji Sugiman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, maju ke depan. Ini yang paling dinanti-nanti ini, Ketua Koordinator Nasional DPP HAPI, Raden Edi Mulyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, maju ke depan. Jakarta, 20 Februari 2020, Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, Ketua Umum Domingus Maurid Lieutenant, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Sekretaris Jenderal A. Yati Lentari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Demikian nama-nama yang akan dilantik dan disumpah. Selanjutnya, apakah saudara bersedia mengikuti doktrin profesi HAPI? Baiklah, jika demikian ikuti kata-kata saya. Doktrin profesi HAPI. Satu, kami anggota HAPI adalah patriot di dalam melaksanakan tugas profesi advokat, berpegang teguh pada disiplin ilmu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami anggota HAPI dalam melaksanakan tugas profesi berpegang teguh pada undang-undang, ketentuan hukum, keadilan, dan kebenaran. 3. Kami anggota HAPI adalah profesional yang berani, mandiri, independen, tabah dan jujur, serta memiliki integritas diri di dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. 4. Kami anggota HAPI menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Kami anggota HAPI berjiwa kesatria, dinamis, kreatif dan inovatif, memegang teguh klien dan sumpah jabatan, kode etik, serta disiplin ilmu di dalam menegakkan wibawa hukum. Jakarta, 10 Februari 1993. Doktrin telah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sumpah. Ketum sumpah. Ya? Baiklah, para hadirin yang sudah berada di depan, boleh diundang untuk sumpah ya Pak Ketum. Oh, kita akan mengikuti sumpah yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Bapak Domingus Maurid Lieutenant, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan pemuka agama.
rekan-rekan yang akan disumpah, baik pengurus DPP maupun peradilan etika. Sebelum saya mengambil sumpah, pengurus peradilan etika maupun pengurus DPP, terlebih dahulu saya bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengangkat sumpah? Bagi yang agama Muslim, semoga Allah menolong saya. Bagi yang Kristen, yang terakhir, semoga Tuhan menolong saya. Ikuti kata-kata dari saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memegang jabatan pada pengurus Dewan Pimpinan Pusat maupun pengurus Dewan Peradilan Etika, taat dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tunduk pada Undang-Undang Advokat dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, taat dan tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia, serta melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan sedia memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan dengan seluruh-seluruhnya, dengan teguh mengedepankan kebenaran sebagai wujud bakti terhadap nusa dan bangsa. Semoga Allah menolong saya. Bagi yang Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan turun kembali.
Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan penyampaian visi misi oleh Bapak Haji Muhammad Ihwan, UM Ibrahim, Doktorandus, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, dan Certificate Legal Auditor. Dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, juga kepada Ibu Sekretaris Jenderal DPP HAPI, serta teman-teman rekan-rekan sekalian, izinkan saya membacakan visi misi Organisasi Advokat HAPI. Pembacaan visi misi ini merupakan seremoni yang wajib dilakukan pada setiap pelantikan untuk menegaskan, untuk mengukuhkan legal standing, posisi secara moralitas, filosofi, dan eksistensi. Visi misi ini yang pertama sekali sudah dibakukan dan dicatat dalam Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, kemudian visi misi ini juga dibukukan kembali, dicatat pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU 0264 AH 0201 tahun 2010 tanggal 26 Januari. Visi misi ini untuk mempertegas, terutama kepada rekan-rekan yang berusia sedikit di bawah saya, untuk menjawab pertanyaan, apa beda di HAPI dengan di selain HAPI? Dalam Undang-Undang Advokat, secara historikal, HAPI adalah salah satu bidan dari Undang-Undang Advokat tersebut. Jadi, jawabannya adalah, rekan-rekan berada di rumah bidan, di rumah yang melahirkan Undang-Undang Advokat. Tentu berbeda dengan rumah yang tidak melahirkan Undang-Undang Advokat, bisa saja mengadopsi nilai-nilai. Tetapi HAPI salah satu bidan yang melahirkan Undang-Undang Advokat. Tepat rekan-rekan berada di dalam organisasi HAPI. Visi misi dalam peraturan disebut dengan tujuan. Organisasi HAPI bertujuan: 1. Berjuang menegakkan wibawa hukum demi tercapainya tertib hukum serta keadilan dan kebenaran yang didambakan oleh masyarakat dalam negara hukum Indonesia. 2. Turut serta aktif membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sadar hukum dan masyarakat tertib hukum sebagai landasan menuju masyarakat adil, makmur, aman, dan sejahtera. 3. Melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan perubahannya. 4. Melaksanakan Kode Etik Advokat Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 yang diimplementasikan pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan perubahannya. 5. Aktif membantu program Markas Besar Organisasi Advokat, dalam hal ini KKAI. Organisasi bermaksud: 1. Memimpin dan mempersatukan advokat pengacara Indonesia secara individu menuju kesamaan visi, misi, dan perspektif. 2. Meningkatkan kualitas profesi advokat dan kualitas berorganisasi. 3. Menumbuhkan rasa kecintaan dan pendalaman terhadap profesi advokat atau pengacara, serta meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial sesama anggota. 4. Berpartisipasi aktif dalam memberikan penyuluhan hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta pemerataan memperoleh bantuan hukum bagi para pencari keadilan. 5. Menggalang dan mengarahkan masyarakat
untuk taat dan tunduk terhadap hukum, aparatur penegak hukum, dan undang-undang yang berlaku. 6. Mengembangkan kehidupan masyarakat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara hukum Indonesia. Demikian, terima kasih. Baiklah, pada saat yang berbahagia ini, kita akan masuk pada sesi pembacaan nama-nama yang akan mendapat penghargaan. Bagi nama-nama yang akan dipanggil, mohon maju ke depan dan akan diberikan sertifikat penghargaan oleh Lendra Dika Kurniawan. Boleh dimaju ke depan untuk Lendra Dika Kurniawan. Saya akan memanggilkan nama-nama. Maaf, diralat. Pembacaan nama-nama yang akan mendapat penghargaan akan dibacakan oleh Sekjen Dewan Pemimpin Pusat Himpunan Advokat Pengacara Indonesia oleh Ibu Ayeti Lentari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Aduh, terlalu tinggi. Baiklah. Hari ini, kali ini yang akan mendapat penghargaan, dimohon maju ke depan nama-namanya. 1. Penghargaan diberikan kepada pencipta syair dan lagu Maras Advokat Indonesia, Doktoranda Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Ika Rudatin Luitnan. Dipersilakan maju ke depan. Ya, maju Bu. Itu yang menyerahkannya siapa? Kedua, penghargaan diberikan kepada pencipta lagu Maras Advokat Indonesia, Lili siapa namanya Bu? Haryadi Trimartono, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan maju ke depan. Ya ada. Bisa diwakili? Nomor 3, penghargaan diberikan kepada motivator PKPA telah melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat dan telah melaksanakan sumpah advokat pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur serta telah berhasil konversi dari beberapa organisasi lainnya kepada Ketua DPD Kaltim, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, Didi Tasidi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Maju ke depan. Penerima penghargaan selanjutnya telah menyelesaikan perkara pra peradilan terbanyak pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur kepada Alex Pran, Sarjana Hukum, atau yang mewakili. Berikutnya, penghargaan diberikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Sumatera Selatan yang telah berhasil mendapatkan surat izin dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan PKPA HAPI. Silakan maju ke depan. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Ketua DPD HAPI Bangka Belitung telah berhasil melaksanakan sumpah Himpunan Advokat Pengacara Indonesia
pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kepada Bapak Ruslan, Sarjana Hukum, maju ke depan. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Provinsi Jawa Barat telah berhasil melantik 17 Dewan Pimpinan Cabang di tingkat Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat kepada Budi Ramandanus, Sarjana Hukum, Magister Hukum, maju ke depan. Demikian nama-nama yang mendapatkan penghargaan hari ini. Semoga penghargaan tersebut dijaga bersama-sama. Silakan kepada Ketua Umum siapa? Untuk seremonial menyerahkan penghargaan. Siapa yang nyerahan saya? Pak Ketum. Pak Ketum. Boleh. Bapak menyerahkannya. Silakan Pak, ke atas Pak. Ya. Itu sertifikatnya. Kepada Bapak Ketum dipersilakan untuk menyerahkan penghargaan. Iya. Selanjutnya Ibu Sekjen gitu ngomong. Dilanjutkan oleh Ibu Sekjen. Ngomong. Selanjutnya diserahkan oleh Ibu Sekjen. Ibu boleh silakan Bu, naik. Oh ya. Lanjut. Sebagian diserahkan oleh Ibu Sekjen. Baiklah, hadirin di depan boleh dipersilakan untuk turun dan duduk di tempatnya kembali. Baiklah, hadirin di depan boleh dipersilakan untuk turun kembali.
Baiklah, kita akan memasuki sesi break Isoma makan siang. Tapi sembari break, kita akan foto bersama. Ya. Sambil break, kita akan foto bersama dengan Ketua Panitia, Ketua Umum, Sekjen, Wakil Gubernur DKI Jakarta atau yang diwakili dengan pengurus yang telah dilantik. Bagi nama-nama yang sudah disebutkan, boleh maju ke depan untuk mengikuti foto bersama. Sembari kita boleh break sampai dengan jam 2:30. Sekali lagi saya panggil kita untuk foto bersama kepada Ketua Panitia, Ketua Umum, Sekjen, Wakil Gubernur DKI Jakarta atau yang diwakili dengan pengurus yang telah dilantik. Baik, ini acara sudah break sampai jam 3. Ini ada sesi foto bareng. Jadi silakan ada ketum dan sekjen ke depan. Untuk rekan-rekan yang mau foto bersama boleh dikasih waktunya sekarang. Iya. Kak. Ya, sekali lagi untuk rekan-rekan, kita break sampai jam 3. Jam 3 sore nanti kita akan mulai rakernas acaranya. Iya. Ya, untuk yang rekan-rekan yang sudah dilantik mungkin foto bareng karena ini tidak akan terjadi 2 kali. Silakan ke atas pentas.